Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semua kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku ya, selalu dalam perlindungannya. Yang sakit segera berikan sembuh, untuk yang mendapatkan masalah segera diberikan jalan keluar, dan untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya. Masih bersama aku di general reading ya, pembacaan secara umum bisa respon bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini, ambil yang bermanfaat, yang gak bermanfaat dibuang aja gitu ya. Oke, siapkan mentalmu ya. Apa dan siapa saja yang akan datang padamu dalam waktu dekat ini? Di sini kita pick sekat ya, pilih kartu. Di file pertama Gondes menyiapkan ada inisial G. Ini kita akan melihat bagaimana karakter seseorang berdasarkan dengan inisialnya atau huruf depannya ya. Oke. Ada G di file pertama, ada H di file kedua, ada I di file ketiga, dan ada J di file keempat. Pilih salah satu atau dipilih kesemuanya ya, karena ini adalah general reading, energi kamu bisa nyantol ke berbagai macam file di sini ya. Jadi atau dipilih ke semuanya, ditonton semuanya seperti itu ya. Oke, fokuskan hati, pikiran, pandangan, bayangan apa yang kamu pikirkan atau siapa yang kamu pikirkan, dan kemudian tetap berdoa pada Sang Pemilik alam semesta, karena Allah yang menjawab dengan tepat dan benar. Dimulai dari sekarang, silakan. Oke, sekarang kita mulai dari file yang pertama ya. Siapkan mentalmu, apa dan siapa saja yang akan datang padamu dalam waktu dekat ini. Di sini di file yang pertama ada inisial G. Inisial G ini adalah huruf depan nama kamu, tapi kalau kamu nggak ada di pilihan ini ya, pilih aja yang gunakan intuisi hati kamu, feeling kamu di mana gitu yang ingin kamu pilih gitu ya. Ya, oke. Kita akan memaknai daripada inisial G. Seseorang karakternya berdasarkan inisial atau nama depan. Kamu adalah orang yang dapat dipercaya, ya, orang yang gigih dan percaya diri. Ya, sifatmu yang penuh kasih sayang, rela berkorban dan tolerans ya, membuatmu menyenangkan ya, meskipun malas berpikir dan tidak mudah percaya. Kamu visioner yang inovatif dan introspektif gitu. Ini adalah karakter kamu. Betul atau enggak ini buat seru-seruan aja, jangan terlalu dipercaya. Tapi kalau memang ini adalah benar, berarti ini memang ya kamu ada yang perlu dirubah, oke dirubah. Ada yang perlu diperbaiki, oke diperbaiki. Kalau perlu dipertahankan, dipertahankan. Ini adalah hanya pengetahuan tambahan aja ya, jadi tidak mempengaruhi pada tebaran kartu ini. Oke. Siapkan diri dan mentalmu, apa dan siapa saja yang akan datang padamu dalam waktu dekat. Seseorang ya, tentang seseorang ya. Ini adalah seseorang ya, dimana di sini kamu dikasih clue untuk melakukan sebuah perubahan ya. Apapun yang terjadi saat ini, kamu harus melakukan perubahan dan healing dari masa lalu yang memang kamu notabene tidak menyenangkan buat kamu ya. Harus berani healing, karena akan datang orang yang akan membuat sebuah perubahan ya, seperti itu. Dan di sini orang ini bisa dilihat sangat membutuhkan kamu ya, sangat membutuhkan kamu, tapi orang ini sangat berhati-hati nanti dalam mendekati kamu ya. Karena apa? Orang ini bukan 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 single ya, bukan single atau bukan lajang, tetapi memang ini masuk ke kategori orang yang sudah mempunyai pasangan dan melakukan pendekatan terhadap kamu, seperti itu ya. Tapi keadaan baik-baik saja gitu, entah di belakangnya ada apa enggak terlihat, tetapi yang pasti orang ini datang dan membutuhkan kamu, yang bisa dibilang apa namanya ya, memberikan perubahan yang baik buat kamu ya. Tapi kamu tetap disarankan tetap harus berhati-hati gitu ya.
keadaan nanti berjalan lancar biasa aja gitu, dan kamu menikmati gitu. Tetapi ini akan membuat kamu perubahan ke lebih yang baik. Yang pasti kamu diminta untuk healing dari hal-hal yang tidak membuat kamu senang. Udah waktunya healing kamu ya gitu. Kembali, kamu harus healing dari masa lalu ya, healing dari masa lalu. Nah, kamu membutuhkan orang yang akan datang ini, dan orang datang ini bukan lajang atau single parent, tetapi memang dia punya pasangan ya. Tapi kamu tetap harus hati-hati ya, ini akan datang di waktu dekat ya. Kalau kamu yang menonton maskulin berarti dia seorang wanita yang mandiri atau seorang feminim yang mandiri. Kalau yang menonton feminim, dia seorang the emperor, seseorang yang bertanggung jawab gitu ya. Tapi nanti di sini kalian masih merasa ragu terhadap perasaan kalian, karena memang terlihatnya di sini adalah hubungan, bukan hubungan ada kamu dan ada yang lain gitu akan mendekati kamu. Jadi orang yang mendekati kamu itu sudah punya yang lain, atau kamu yang sudah punya yang lain ya, bisa vice versa ya. Tapi yang pasti kamu harus hati-hati aja gitu dengan orang ini, jangan sampai tergoda. Tetapi berjalan dengan seiring berjalannya waktu, nanti semua akan baik-baik aja, karena memang kamu di sini sudah disarankan untuk baik-baik aja ya. Dan di sini orang ini agak sedikit playboy gitu, tapi sabar. Playboy kok sabar tuh ada ya saja, karena harap dengan orang yang dia dia sasar gitu, apa yang namanya ya, target. Dia targetkan itu adalah saat ini adalah kamu, harus bisa mendekati kamu gitu ya. Dan kamu nggak boleh galau, jalanin aja hubungan ini, jalanin aja prosesnya. Tetapi nanti walaupun galau tapi kamu bahagia, merasa bahagia tapi galau. Kenapa? Galunya karena dia sudah ada pasangan. Bahagianya karena kamu menemukan orang yang memang betul-betul membuat kamu berubah menjadi lebih baik. Perasaan tenang, perasaan senang, perasaan bahagia, dan nyaman seperti itu ya. Ini orang yang akan datang dalam waktu dekat ini. Ciri-cirinya sudah kalian lihatin ya. Siapkan mentalmu, apa dan siapa saja yang akan datang padamu dalam waktu dekat. Kita lihat siapa yang akan datang di waktu dekat. Ada submission. Apa itu maksudnya, Des? Ya, kita akan mencoba untuk menggali daripada pesan ini tentang penyerahan ya. Apapun kamu tetap menyerahkan pada sang pemilik alam semesta ya. Jangan lupa, karena segala sesuatu adalah campur tangannya, yaitu Tuhan sang pemilik alam semesta. Termasuk kamu harus healing dari orang masa lalu yang membuat kamu memang tidak bahagia karena sesuatu hal ya. Tetapi juga kamu akan mengalami sebuah perubahan lebih baik, walaupun di sini kamu nanti tidak berdealing dengan orang yang single atau lajang ya, seperti itu. Jadi kamu tetap harus menyerahkan semuanya, tetap harus berhati-hati, karena dari masa lalu juga sudah punya banyak pembelajaran tentang perjalanan asmara kamu ya, seperti itu. Dan di sini ada represi, istilah yang digunakan dalam psikologi untuk mewakili proses seseorang secara tak sadar mengusir pikiran, perasaan, impuls atau ingatan yang tidak diinginkan dari pikiran kamu ya, seperti itu. Cobalah kamu untuk represi, lakukan itu ya. Saya akan ambil satu lagi. Ada reproach ya, reproach.
tentang seseorang. Yang pasti apapun alasannya tidak boleh saling mencela, ya. Jadi kita harus saling menghormati dan menghargai. Semua pembelajaran sudah kamu dapatkan, apalagi nanti di menerima orang yang akan datang ini, kamu akan bersikap lebih baik dan lebih bijaksana seandainya kamu tidak berkenan di hati kamu seperti itu, ya. Tapi Guna sudah sampaikan di sini pesannya seperti itu, ya. Message of love. Cinta adalah sesuatu yang indah. Cinta adalah anugerah, tetapi cinta bukan tetesan air mata yang berkepanjangan. Kalau kamu tidak suka, ya ambil saja untuk meninggalkan, ambil keputusan untuk meninggalkan, ya. Jadi berdamailah dengan segala hal yang nggak bisa kita ubah, karena ikhlas akan menjadi ending terbaik dari semuanya seperti itu, ya. Oke. File 1. Di sini ada energi Sagittarius, ya. Juga ada energi Aquarius. Ada energi Capricorn. Sagittarius kuat sekali, ya. Ya, hanya itu yang Guna lihat. Dan terakhir di sini ada Taurus seperti itu. Jadi energi yang tersurat dan terjemah di tebaran kartu inilah yang membaur di tebaran kartu ini, ya. Tetap berjalan di dalam kebenaran, ya. Tetap mencintai apapun yang ada di dunia ini karena Allah. Oke. Tetap bersyukur dalam segala keadaan. File 1. God bless you. Allah berkatimu. Amin. Bye. Masih bersama aku di general reading, ya. Masih bersama Gunes. Di file yang kedua, siapkan mentalmu dan siapa saja yang akan datang padamu dalam waktu dekat ini. Di sini ada inisial H, ya. Kita akan maknai terlebih dahulu sebelum menebar kartunya. H, orang yang namanya dimulai dengan dengan inisial H, atau orang yang namanya dimulai dengan huruf H. Orangnya ini berkarakter seimbang, ya. Orang yang seimbang, ya. Orang seimbang adalah apa yang menggambarkan kamu, gitu. Jadi kamu tuh orang yang seimbang, gitu. Kamu digambarkan sebagai orang yang punya keseimbangan, gitu. Kendali, kreatif, dan orisinal. Kehati-hatian membuat kamu skeptis. Kamu juga intuitif, ya, dan mandiri. Namun sering ragu dan melakukan penyalahgunaan tentang uang, gitu. Boros, gitu. Nggak waktunya dibeli, yang waktunya nggak penting-penting amat kamu beli, itu namanya penyalahgunaan keuangan, ya. Seperti itu. Sekarang Gunda akan tebar kartunya di file yang kedua. Siapkan mentalmu, apa dan siapakah saja yang akan datang dalam waktu dekat ini. Di sini ada proses, ya. Pasti, tentu semuanya itu ada proses. Tentang kesulitan finansial, tentang kekecewaan, ya. Orangnya awalnya santai sama kamu itu, ya. Awalnya santai, tapi dia tipe orang yang bertanggung jawab, ya. Dan dia punya masa lalu. Jadi orang yang akan datang ini adalah orang yang mengenal kamu, orang yang pernah dekat sama kamu, karena di sini terlihatnya ini adalah orang masa lalu dan dia belum bisa move on dari kamu. Di awal mulanya itu dimulai dari proses, ya. Di sini ada keterpurukan, ya. Kamu mungkin suka membantu dia, ya, atau memang kamu suka membantu, atau dia suka minta bantuan ke kamu, gitu. Bercerita tentang keterpurukan finansial, curhat gitu. Tapi memang dasarnya dia belum bisa move on dari kamu, gitu, ya. Kemudian dia akan mendekati kamu menjadi sebuah proses orang masa lalu. Jadi kamu akan ketemu dengan mantan kamu. Orang yang akan datang pada kamu adalah mantan kamu. Alih-alih ngomongin tentang keuangan, alih-alih ngomongin tentang sebuah kekecewaan cinta dengan yang lain, kan sudah mantan, jadi dia sudah dengan yang lain, kamu juga sudah dengan yang lain. Dan inilah prosesnya, kalian bisa bertemu lagi dengan dia, gitu. File 2, ya. Awal mula dimulai dari nafsu saja.
sudah butuh duit, nggak ada duit, cerita curhat sama kamu, terus proses pertemuannya gitu, terus akhirnya endingnya ya nafsu. Memang dari awalnya ini kayaknya ini didasari oleh suka sama suka saja, atau sebatas nafsu saja gitu, atau godaan diri yang menjebak, itu nafsu ya gitu. Dia merasa tidak bisa move on dari kamu, makanya dia mendekati kamu ya melalui dengan apapun itu dalihnya atau alibinya ya, tapi yang pasti dia yang akan datang pada kamu dan menceritakan tentang keadaan dia. Kalian saling bercerita, kemudian ya timbullah, namanya juga pernah jadi orang masa lalu ya, ada dasarnya yaitu tentang nafsu, karena sama ya, kamu sama dia sama-sama masih menyukai, sama-sama masih menyayangi gitu ya. Dia belum bisa move on, mungkin kamu juga belum bisa move on, ini bisa vice versa, tetapi hubungan ini sebetulnya nanti stuck ya, nggak bergeser gitu ya, cuma sebatas suka sama suka aja ya. Tapi kemudian dari suka sama suka itu menjadi sebuah cinta gitu, sebuah cinta yang banyak, dan nanti yang ada itu akan terjadi sebuah pembuktian dari perasaan suka sama suka, kemudian berpisah, kemudian bertemu kembali. Tetapi apa ya namanya itu, ceritanya tuh nggak berubah gitu, tetap cerita lama yang dikemas kembali untuk suatu pertemuan kembali. Akhirnya kalian kembali suka sama suka ya, karena dasarnya mereka kamu dan dia itu nggak bisa move on ya kan, belum bisa move on, bukan nggak bisa, dan timbullah cinta menjadi sebuah pembuktian dari suka menjadi cinta ya, seperti itu. Tapi yang pastinya kamu tidak berdiri dengan orang yang sudah berdiri dengan lajang, tetapi kebanyakan sini berdiri dengan pasangan orang lain, karena ini adalah masuk hubungan selingkuh lama ya. Mungkin kamu sama dia sudah lama terpisah gitu udah, tapi dia juga belum bisa move on, kamu juga belum bisa move on, hanya dipertemukan kembali, alih-alih ngomongin uang lah, alih-alih ngomongin kecewa lah, seperti itu. Kemudian dari suka sama suka itu menjadi sebuah cinta, tetapi kalian itu berdiri dengan orang yang sudah punya pasangan, atau dia yang berdiri dengan kamu yang sudah punya pasangan, atau kalian berdua yang memang sudah punya pasangan, seperti itu. Ini yang akan datang padamu dalam waktu dekat ini, orang masa lalu. Datangkan orang masa lalu, belum bisa move on. Di sini ada membantu ya, dia butuh bantuan, kamu yang membantu ya, atau sebaliknya ya, ini bisa terbulak-balik karena ini adalah vice versa ya. Dia membutuhkan bantuan tentang keterpurukan finansial di sini terlihatnya diantaranya, dan memang juga belum bisa move on gitu ya. Di sini diambil aja sebagai kayak macam pembelajaran aja, sebagai pendidikan aja. Kamu bisa terima, boleh tidak, boleh enggak ya. Kamu di sini terlihatnya juga, kalau kamu yang masih udah punya keluarga, berarti ini adalah kamu bisa menolak saja. Kalau dia juga sudah punya keluarga, kamu yang belum, kalau kamu mau jadi selingkuhan ya nggak apa-apa gitu. Tetapi kalau di sini disarankan itu kamu membantu dia boleh, tetapi ambil pembelajaran ya, tidak bisa gitu kamu nih. Kalau bisa ya, tapi terserah kamu, semuanya kan yang jalanin kamu mau cinta atau mau tidak, atau kamu mau menolaknya, itu adalah hak kamu. Kemudian cuma menyampaikan aja bahwa ini seseorang yang akan datang ke kamu ini adalah orang masa lalu kamu, dan saat ini dia sudah punya pasangan dan kamu sudah punya pasangan, atau memang ini adalah selingkuhan kamu yang dulu. Jadi kalian sudah menjalin hubungan kemudian putus karena sesuatu hal atau bagaimana nggak tahu, tapi yang pasti kalian sudah mengenal orang ini, kamu sudah mengenal orang ini ya. Tapi dia sudah punya pasangan, atau kamu yang sudah punya pasangan, letakkan, atau kalian berdua memang sudah punya pasangan tapi sempat menjalin hubungan dengan orang ini gitu ya. Di sini ada burden of the church ya. Kita akan maknai, apa itu maknanya Des? Kita akan artikan ya.
Mungkin kenapa kalian bisa terpisah, ya kamu yang kecewa mungkin, atau dia yang kecewa, tapi kebanyakan kamu yang kecewa di sini karena di sini ada beban air mata, ya ada beban masa lalu yang banyak menumpahkan air mata kamu seperti itu. Jadi kalau kamu nggak mau ya sudah, ditolak aja, nggak apa-apa, karena ini hubungan ini sebetulnya hubungan terlarang, karena hubungan selingkuh, ya kan. Secinta-cinta apapun kalau bisa jangan, ya kan, seperti itu ya. Dan pastinya itu segera kamu ambil keputusan di sini ya. Jadi ada alur ceritanya tuh, ada apa namanya, ada api, ada asap. Tapi kalau di sini tidak ada api, ada asap, dan ada solusinya. Ini adalah solusinya. Jadi kamu segera harus mengambil sebuah keputusan ya, dan jangan pernah untuk lupa mengambil keputusan langkah dalam hidupmu itu melibatkan Gusti Allah ya. Dan yang pasti perlu komunikasi, karena segala sesuatu bisa selesai dengan komunikasi. Kalau kamu sudah tidak mau ya bilang aja tidak mau, alasannya kamu bisa sampaikan seperti itu ya. Di sini banyak beban air mata di masa lalu juga, dan nanti setelah bersama dia juga akan kembali ke masa lalu kembali, jadi kayak terulang gitu ya. Kamu seharusnya sudah move on, sudah bisa healing gitu, bisa menyembuhkan luka kamu, karena kemarin-kemarin mungkin banyak mengecewakan kamu, atau ya ini bisa vice versa gitu. Tapi kemudian akan kembali lagi, datang kembali lagi dengan alih-alih tentang keterpurukan, tentang kecewaan, dan ingin kembali sama kamu ya, karena alasan suka sama suka, kamu masih cinta, dia juga masih cinta, atau kamu masih suka, dia suka, dan nanti akan berubah menjadi sebuah cinta. Tetapi kalau kamu memang ingin mempertahankan, silahkan dipertahankan, tapi di sini disarankan kamu untuk membantu boleh, tapi tidak boleh terjun ke dalamnya. Jadi cinta boleh tapi tidak boleh bodoh, seperti itu. Membantu boleh tapi tidak harus kamu minta imbalan, atau kamu harus menjalin hubungan dengan dia, karena di sini terlihat banyak beban air mata yang pernah kamu alami di masa lalu, dan ini tidak ayal suatu saat nanti juga akan terulang lagi, seperti itu ya. Kalau dia minta bantuan, kalau memang kamu nggak mau bantu ya bilang aja nggak bisa, maaf, gitu aja gitu ya. File 2, God bless you, Allah memberkatimu, amin. Bye. Oke, kita lanjutkan untuk file yang ketiga ya. Siapkan mentalmu, apa dan siapa saja yang akan datang padamu dalam waktu dekat ini. Di file yang ketiga ya, ini pilihan kamu. Di sini ada inisial I. Terlebih dahulu Gunes akan memaknai daripada karakter seseorang berdasarkan awalan ya, atau inisialnya. Oke. Inisial I. Orang yang namanya dimulai dengan huruf I termasuk individu yang ekspresif ya, ekspresif dan pekerja keras ya. Ini menjalani kehidupan yang emosional dan penuh perhatian ya. Seleramu keren dan memiliki artistik ya. Kamu adalah seseorang idealis yang penuh, yang teguh, namun juga bisa menjadi terlalu seseorang yang dramatis. Itu karakter kamu, bener apa enggak? Kalau enggak, ini adalah cuma sebagai pengetahuan tambahan aja ya. Kalau iya, yang perlu dikurangi atau dilebihkan silahkan ya. Oke. Inisial I, file yang ketiga. Gunes akan menebar kartunya di file yang ketiga. Siapkan mentalmu, apa dan siapa saja yang akan datang padamu dalam waktu dekat ya. Di sini ada perjalanan. Di saat kamu melakukan perjalanan, mungkin bersama pacar ya, mungkin, atau bersama pasangan kamu ya. Ini kamu lagi berjalan-jalan ya, seperti itu. Lagi berjalan-jalan atau lagi bekerja, bisa jadi juga ya. Orang yang kamu temuin itu adalah sosok orang pekerja keras, ambisius, dan cinta keluarga. Ya, dia punya semangat yang besar, punya motivasi yang besar untuk kamu nanti. Ya, dan dia
akan selalu melakukan sebuah pembuktian untuk apa yang telah dia jalani. Walaupun sebetulnya hubungan ini tidak hubungan pure antara kamu dan dia ya. Orang yang mendekati kamu ini adalah tipe seorang yang mengkhianati, ya, pengkhianat gitu. Jadi hati-hati kamu kalau dideketin orang ini. Ya, tapi dia apa ya, terobsesi dengan keadaan kamu, ya, bahwa kamu tuh sosok yang mandiri. Di sini terlihat dia nanti bertemu dengan kamu saat kamu menjalani perjalanan, ya, perjalanan kerja atau perjalanan tamasa atau perjalanan apapun itu, tetapi intinya kamu melakukan sebuah perjalanan untuk melakukan sesuatu yang menjadi lebih baik. Misalkan kayak ngerantau, kayak kamu lagi menjalankan tugas kayak gitu ya, lagi tugas di luar area itu, luar tempat kamu kerja gitu, di luar gedung gitu, atau di tempat apa ya namanya, kayak model lagi dikirim tugas gitu. Nah, di sini kamu dipertemukan dengan orang ini dan mungkin bisa jadi satu 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 gedung atau satu kantor ya di situ ya. Dan ini orang baru akan dipertemukan dengan kamu gitu. Kalau kamu ngerantau ya kamu akan dipertemukan dengan orang ini gitu. Orangnya tipe setia, tipe pekerja keras dan tipe ambisius, dan dia tipe orang yang mencintai keluarga. Orangnya cool des ya, kayak nggak ada apa ya, kayak nggak ada romantisnya, itu orangnya cuek nanti, tapi uh, dia punya semangat besar dan nanti dia akan bisa mendekati kamu begitu, akan datang padamu ya, dan nanti akan diperlancar jalannya, bisa ketemu dengan kamu atau bisa terhubung dengan kamu. Tapi hati-hati, ini tipe orang pengkhianat ya. Pengkhianat itu maksudnya gimana ya, berteman ya, misalkan sampai kalian terhubung dengan huruf asmara gitu, dengan kata asmara, tapi suatu saat nanti dia akan mengkhianati kamu gitu aja sih. Karena dia bukan tipe setianya tuh tipe setia bagi orang yang dia cintai, benar-benar dia cintai. Tapi kalau bukan orang yang dia cintai, dia ya bilang cinta sama kamu, tapi bisa jadi di belakang kamu masih ada berbagi atau mencintai yang lain gitu. Jadi kamu harus hati-hati di sini ya. Bukan tipe orang yang mudah jatuh cinta, tapi dia tipe setia gitu. Kita akan lihat penegasannya. Kita lihat ya, tentang orang ini pernah mengalami sebuah kekecewaan. Ini bisa vice versa ya, karena ini adalah general reading. Kalau kamu kurang detail silahkan personal reading, karena dia pernah kecewa dalam hubungan asmara ya, itu alasannya. Dan orang ini kalau sudah pernah disakitin, dia tidak akan pernah bisa percaya begitu aja untuk diajak balikan gitu. Jadi kalau kamu ketemu orang ini dan kamu memang nanti suatu saat bisa menjalin hubungan ya, kamu harus, kalau kamu memang benar sayang sama dia ya, kamu harus bisa meyakinkan bahwa kamu bukan orang yang seperti itu gitu. Dia akan selalu mempertimbangkan setiap orang yang dia temui, termasuk kamu ya, datang pada kamu tebar pesona. Dia bukan tipe orang yang tebar pesona, tapi memang pesonanya magnetik gitu ya, kamu yang akan merasa termagnet ya. Ya, di sini di saat kamu dipertemukan itu, saat dia datang ke kamu tuh seperti matahari dia gitu, seperti cahayanya, dia semangat sekali gitu, karena dia ngerasa nyaman dengan kamu gitu loh, ngerasa nyaman. Jadi kamu harus hati-hati, orang ini bukan tipe yang begitu aja percaya sama orang, tapi dia akan lebih berhati-hati juga, dan dia tipe berkhianat. Kalau bukan kamu orang yang dimaksud betul-betul dicintai sama dia, dia di belakang kamu bisa
mengkhianati kamu, jadi harus hati-hati seandainya nanti kamu merasa ada getar-getar cinta untuk dia ya, seperti itu. Karena kamu nanti akan kecewa kalau kamu terlalu bucin gitu. Kita lihat lagi. Keputusannya tetap ya dia. Nanti dia akan menawarkan kenyamanan sama kamu. Dia juga akan ngerasa nyaman sama kamu ya, dan saling memotivasi, tetapi dalam jangka waktu yang tidak lama, karena orang ini bukan tipe orang yang percaya begitu aja atau orang yang mudah jatuh cinta ya. Dia harus hati-hati betul mendatangi siapa orang yang sudah menarik perhatiannya. Nanti dia ini orang pesonanya besar, magnetik. Jadi kalau kamu ngelihat dia, dia akan seperti orang yang gimana ya, kayak menawarkan cinta kayak gitu, senyum, pesonanya besar deh pokoknya begitu, dan kamu nanti akan baper olehnya gitu ya. Jadi kamu kalau bisa hati-hati aja seandainya nanti ini terjadi sama kamu ya. Jangan sampai kamu dikhianati, karena di sini nanti akan terjadi namanya sebuah pengkhianatan, dan tentunya kamu akan kecewa karena dia sendiri berdasarkan masa lalunya itu pernah kecewa, jadi dia akan lebih hati-hati dan tidak ingin kecewa lagi ya, seperti itu. Jadi kalau seandainya kamu sudah betul-betul baper, jatuh cinta atau bucin, dia tidak akan ngerespon kamu ya. Ini buat pesan aja di sini bahwa kamu harus hati-hati dan menjaga hati kamu gitu ya. Gitu, bukan orang baik yang terlihat negatif ininya apa, energinya energi negatif gitu yang terlihat di sini, yang terasa di sini ya. Oke. Di sini ada energi Aquarius, ada energi Cancer, juga ada energi Aquarius kuat sekali di sini ya. Ada energi Capricorn ya, juga ada energi Gemini ya, juga ada energi Scorpio, juga ada energi Cancer kuat sekali, Aquarius kuat sekali, dan Leo. Seperti itu ya sahabat. Jadi kamu harus hati-hati, jangan mudah baper. Orang ini penuh pesona, magnetik kuat sekali. Jangan sampai kamu jatuh meletakkan hati di tempat yang salah ya. Pesan cinta. Cinta adalah anugerah. Cinta adalah sesuatu yang indah, tetapi cinta bukan tebaran atau derean air mata. Cinta itu harus saling memahami, saling menyayangi, saling jujur, dan saling setia, juga saling percaya. Cinta itu indah, cinta itu emas ya. Emas itu kuning. Kuning itu kotoran orang. Jadi cinta itu tai. Aduh, jangan begitu dong, Des. Ya menurut versi Des gitu ya. Di sini harus saling menghormatin, apapun yang terjadi nanti kamu tetap harus menghormatin, saling menjaga perasaan masing-masing. Kalau memang kamu betul-betul ada di ranah ini dan kamu merasa orang ini memang betul-betul seperti yang ada di tebaran kartu ini, tetap menghormatin ya, begitu. Jangan mengeluarkan kata-kata yang memang bisa menyakiti hati orang ya. Tetap kita menghormatin aja. Kalaupun mau meninggalkan ya tinggalkan pelan, tidak boleh sombong ya. Kamu nanti juga akan ngerasa kehilangan, karena nanti kamu di sini benar-benar memang akan jatuh cinta sama dia orang gitu. Tapi ya kamu sudah lihat, kasih tahu orangnya seperti ini gitu, kamu nanti merasa kehilangan ya, seperti itu. Ada regrets ya, tentang sesuatu ya, tentang sesuatu, regrets ya. Ada yang disebut namanya penyesalan ya. Penyesalan, nanti kamu akan menyesal setelah merasakan apa ya yang aku bilang, kalau kamu nanti akan jatuh cinta sama dia dan
uh, kamu belum tahu dia seperti apa, kemudian tapi sudah membaca clue-nya, tapi karena namanya cinta itu kan nggak bisa terbendung ya kan, dan kamu akan merasakan sangat sakit, dan kemudian kamu kehilangan dia karena dia meninggalkan kamu, dan terjadi penyesalan kenapa kamu sudah menjatuhkan perasaan ini. Ada perasaan peringatan, jadi kamu harus hati-hati menghadapi apapun itu, tidak cuma pada orang ini juga, tetapi ibaratnya tuh waspada. Suudon itu nggak boleh, tapi harus waspada. Jangan suudon ya, suudon nggak boleh, tapi tetap waspada ya. Jangan sampai kamu bucin atau apapun, orangnya seperti ini, ciri-cirinya seperti itu ya. Oke sahabat, file 3 semoga bisa bermanfaat. Ambil yang manfaat, jangan manfaat buang aja. Tetap berjalan di kebenaran dan tetap bersyukur dalam segala keadaan. Akhir kata, God bless you, Allah memberkatimu, amin, bye. Oke, kita lanjutkan untuk file yang keempat ya. Siapkan mentalmu, apa dan siapa saja yang akan datang padamu dalam waktu dekat ini. Di file yang keempat ada inisial J. Orang yang namanya dimulai dengan huruf J ya, kamu termasuk sosok yang bermartabat ya, ramah ya, jujur dan dapat diandalkan meskipun ragu-ragu orisinalitas ya. Antusiasme kuat ya, dan kepercayaan dirimu adalah anugerah. Tentu saja sifat dan ego ekstrimmu tak tertahankan ya, kayak apa ya, kayak ngimbangin apa namanya ya, kayak gitu, berpasangan ya, biasanya seperti itu. Siapkan mentalmu, apa dan siapa saja yang akan datang padamu dalam waktu dekat ini. Orang yang pernah bersama kamu atau mantan kamu, condongnya ke situ. Yang terputus akan terhubung kembali, yang bercerai akan ngerujuk kembali, yang lost contact akan terhubung kembali. Mantan ya, dia mempunyai sebuah keinginan ya, karena dia ingin kembali sama kamu karena dia merindukan kamu, atau dia masih mencintai kamu dan dia sudah yakin dengan itu, bahwa dia akan kembali bersama kamu dengan membawa perasaan cintanya ke kamu gitu. Mau enggak ya udah. Kalau enggak mau ya bilang aja enggak mau gitu. Enggak apa-apa sih, menolak boleh kita, yang penting dalam kata sopan, masih gitu, tidak nyakitin ya kan, tidak menghina kayak gitu, pasti dunia ini damai ya. Mantan kamu yang akan datang padamu dalam waktu dekat ini karena dia menginginkan itu, dia punya keinginan yang harus tercapai, bahwa dia saat ini masih punya cinta yang besar buat kamu, dan dia yakin akan memilih atau menawarkan cinta ke kamu, memberikan cintanya kembali sama kamu ya. Apapun latar belakangnya itu Gondes nggak baca di sini ya, cuman ini orang yang akan datang adalah dia gitu. Kalau kurang detail silahkan personal reading. Orang ini sudah mengumpulkan kata-kata, sudah memikirkan semuanya, bahkan sudah ada di pikiran dia apa yang ingin disampaikan ke kamu, apa yang ingin dikatakan sama kamu ya tentang sesuatu. Yaitu ini berpotensi menikah, hubungan ini nanti balikan, kamu akan diajak nikah mungkin ya, seperti itu. Tetapi dia sudah menyadari bahwa dia memilih kamu, dan kemarin itu adalah sebuah kesalahan terpisah dengan kamu, dan yang pasti ada potensi menikah. Ini tinggal mengkomunikasikan saja, semuanya sudah ada di pikiran dia, sudah ada di pikiran dia, dan sudah direncanakan, sudah ditata rapih kalimat-kalimatnya, apapun itu tinggal menunggu waktu yang tepat dan kesempatan yang tepat. Dia sudah mempertimbangkan kembali untuk bisa kembali sama kamu ya, sudah dipertimbangkan atau penuh dengan pertimbangan gitu ya. Mau nggak ya Des
ya itu kan terserah kamu, kan yang ngerasain kamu ya. Saat ini masih berada di tempat karena dia belum menemukan waktu yang tepat. Nah, dalam waktu dekat ini dia akan mendekati kamu, akan mendatang padamu. Itu gimana menurut kamu? Ya terserah, kembali pada kamu. Kalau yang kamu yang ngejalanin, kamu yang merasakan. Kalau kondisi ya pertimbangkan kembali, betul. Masalahnya saat ini dia lagi dalam keadaan kesulitan finansial loh. Ya. Kenapa Gones itu selalu setiap readingan Gones kan selalu ada kesulitan finansial? Iya. Gones nggak ngerti. Pokoknya intinya di sini energi yang masuk di sini orang yang kesulitan finansial, ada juga seperti itu, ada yang kecewa kemudian datang kembali, atau karena yang kamu hanya kamu yang bisa membantu, atau manipulasi seperti itu. Memanfaatkan keadaan, perasaan kayak gitu. Yang Gones baca tuh selalu seperti itu ya, karena nggak tahu kenapa ya selalu membaca dapatnya seperti itu. Gones selalu membacanya seperti itu ya. Awal itu dulu kan putusnya juga karena pertengkaran masalah finansial. Mungkin kamu udah banyak membantu tapi tidak direspon sama dia atau diabaikan gitu ya kan, seperti itu ya. Akhirnya atau dicuekin, karena orang ini yang akan datang pada kamu ini, mantan kamu ini mantan yang cuek gitu, mantan yang kayak ingin menang sendiri, egois ya, egois dan ngerasa tidak pernah salah gitu. Jadi kamu mungkin capek, kemudian dia juga emosionalan, yang pasti dia juga emosionalan, mood-moodan gitulah, bukan emosional, mood-moodan gitu. Kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak, kadang-kadang baik. Akhirnya kamu juga ngerasa udahlah hubungan ini mending diselesaikan gitu ya kan. Cinta, masih ada cinta ya, dia tuh sebetulnya cinta. Ini orang kuldes ya, kayak nggak ada cinta, tapi sebetulnya yang kamu omongin dia rasakan, dia dengarkan, dia catat di dalam hati gitu. Tetapi sepertinya kalau argumen gitu enggak sepertinya dia enggak apa namanya enggak mau ngikutin kamu gitu. Tapi endingnya sebetulnya dia tuh cinta dan mengikutin apa yang kamu suruh gitu loh ya. Di sini ada energi lebih kuatnya, di sini terlihatnya energi Gemini ya, ke Gemini. Juga ada energi Cancer, juga ada energi Taurus, juga ada energi Leo gitu. Physical pain ya. Cinta adalah anugerah. Dia masih mencintai kamu, dia masih sayang sama kamu. Kemudian di sini ada yang disebut dengan physical pain. Apa itu, Des? Tentang fisik, tentang sakit fisik ya, tentang sakit fisik ya. Apa ya, kamu nanti akan ngerasakan bahwa kejadian masa lalu itu akan terungkap kembali, seperti menorehkan sesuatu di luka lama gitu. Nanti akan terasa lagi perihnya, dan tetapi kalian cinta, kalian sayang, kamu termasuk sayang ya di situ. Tetapi penyakit fisik ini yang membuat apa ya namanya, sakit fisik ya, itu membuat kamu kayak terbuka lagi luka lama gitu ya, tentang dia cueknya, tentang dia nggak pedulinya, tentang kayak memutar kembali masa lalu gitu ya. Dan di sini juga ada istilah yang digunakan dalam psikologi untuk mewakili proses seseorang gitu. Secara tidak sadar mengusir pikiran, perasaan, impuls atau ingatan yang tidak diinginkan dari pikirannya gitu. Ya kamu kalau memang ingin melupakan, ya lupakan saja gitu, nggak usah diterima ya, abaikan saja gitu. Komunikasi saja cukup ya, nggak usah harus menjalin hubungan lagi gitu. Walaupun dia cinta, kamu juga masih cinta, tapi luka kamu itu masih terlalu basah, masih basah gitu ya kan.
tentang pesan spiritual. Tetap hati-hati dalam menjalin sebuah hubungan apapun itu, karena hubungan itu bukan untuk main-main ya. Jangan pernah mempermainkan hubungan, karena hukum tebar tuai itu masih berlaku selama dunia ini masih berputar. Dan yang pasti, mencintai apapun karena Tuhan atau karena Allah atau menurut keyakinan sahabat semua, dan tetap bersyukur dalam segala keadaan. Cinta boleh tapi jangan bodoh. Cinta boleh tapi harus pintar ya, seperti itu ya. Intinya ya, apapun, secinta apapun, sesayang apapun ya, cinta itu tidak mengeluarkan air mata yang berkepanjangan, tapi di sini terlihatnya ada luka sampai benar-benar harus mempertimbangkan ya. Di sini ada physical pain juga, sakit ya, kesakitan ya, namanya badan atau apa ya, ya sakit badan ya, sakit fisik gitu. Ini mungkin karena kamu terlalu keras memikirkan atau bagaimanapun, Gondes nggak tahu, tapi ada sebagian teman kita yang mengalami seperti itu ya. Pesan Gondes, tetap berhati-hati dalam menjalani hubungan apapun itu. Jangan sembarangan membuka hati ya. Kalau memang kamu nggak yakin ya jangan dibuka hatinya ya, berteman aja gitu ya. Oke, sahabat Gondes, semoga ini bisa bermanfaat. File 1, file 2, file 3, file 4 sudah Gondes sampaikan ya. Siapkan mental kamu ya, apa dan siapa saja yang akan datang padamu sudah Gondes sampaikan. Semoga bermanfaat, bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Ada kesalahan milik Gondes, ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna, karena hanya kuasanya yang maha sempurna. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.